Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ibu Dwi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan garis lurus dan menentukan gradien. Oke, selanjutnya yaitu gradien yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Jadi ada dua yang harus diingat. Yang pertama, apabila garis-garis yang saling sejajar, berarti gradiennya yaitu MK sama dengan M1 atau ML. Nah, berarti atau MI. Berarti gradiennya itu harus sama dengan kalau sejajar. Sedangkan kalau yang tegak lurus berarti MK dengan MK dikali MI sama dengannya negatif 1. Jadi harus bisa membedakan ya. Oke, kemudian selanjutnya contoh soal. Oke, yang pertama ada garis K melewati titik A yaitu di negatif 9,0 dan titik B-nya di negatif 5,6. Sedangkan garis I-nya melewati titik C yaitu negatif 7 dengan negatif 3 dan titik D-nya negatif 3,3. Garis K, nah jadi si K dengan garis si L-nya itu saling sejajar. Ada kata saling sejajar, berarti ingat kalau saling sejajar itu harus gradiennya harus sama dengan. Jadi pertanyaannya buktikan gradien K sama dengan gradien garis yang L. Cara penyelesaiannya gimana? Kita pertama cari dulu menggunakan rumus kalau ada dua titik. Kalau ada dua titik, berarti pakai rumus yang mana? Berarti pakai rumus yang Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dibagi X1 dikurangi X1 yang itu. Oke, berarti kita substitusikan. Y2-nya berapa? Ini untuk yang K saja, berarti Y2-nya kan 6 Y2-nya. Kemudian Y1-nya yaitu 0. Oke, berarti kemudian yang keduanya, kemudian X2-nya berapa? X2-nya itu kan negatif 5, X1-nya negatif 9. Tapi di sini sebenarnya bebas kan ya, kemarin sudah dijelaskan mau Y1 dulu boleh, mau Y2 dulu boleh. Hasilnya akan sama. Nah, sudah didapat dari sini. Di sini kan dapatnya hasilnya 1/2. Tapi kalau misalkan mau langsung diperkecil tidak usah ke desimal juga nggak apa-apa. Berarti kalau diperkecil kan jadinya 3, hasilnya itu 3/2. Oke. Nah, kita buktikan untuk gradien garis yang L-nya apakah sama atau tidak. Nah, berarti kita pakai lagi tadi, misalkan pakainya yang Y1 dikurangi Y2 X1 dikurangi X2, pakainya yang itu boleh, sebenarnya sama aja. Oke, Y1-nya berapa? Y1-nya kan negatif 3, kemudian negatif 3 dikurangi 3 gitu kan, kemudian dibagi X1-nya itu 7, negatif 7, kemudian dikurangi X2-nya negatif 3. Nah, kemudian negatif 3 sama negatif 3 kan negatif 6, dibagi negatif 7, ini kan negatif ketemu negatif jadi positif, jadi negatif 7 tambah 3, hasilnya negatif ketemu negatif kan positif ya kalau dibagi, berarti diperkecil hasilnya 3/2, atau boleh desimal boleh. Syaratnya kita lihat karena di sini sejajar, harus sejajar, berarti M1 atau MK sama dengan ML. Seperti itu. Nah, berarti ini terbukti bahwa garis-garisnya itu saling sejajar. Ini untuk yang sejajar. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada garis K yang bergradiennya 2/5. Dia itu tegak lurus dengan garis 1. Dengan garis L. Yang ditanyakannya tentukan gradien garis yang L-nya. Oke, karena tegak lurus, diingat kalau di tegak lurus kan
M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, atau MK dikali ML sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita harus cari dulu. Oke, tadi karena gradiennya sudah ada, yaitu 2/5, berarti MK-nya 2/5. Oke, berarti kan kalau sudah seperti ini pindah ruas. Kalau kali pindah ruas jadi bagi. Berarti untuk ML-nya berarti negatif 1 dibagi 2/5. Nah, cara penyelesaiannya kalau pembagian itu perkalian. Perkalian itu ya dibalik. Berarti pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kemudian dikalikan. Nah, jadi hasilnya negatif 1 kali 5 itu kan negatif 5/2 harusnya. Tapi boleh desimal, boleh juga pecahan biasa. Berarti hasilnya negatif 5/2. Nah, itu untuk contoh nomor 2. Sekarang selanjutnya yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 caranya bagaimana? Untuk yang nomor 3 di sini pertanyaannya garis A yang tegak lurus dengan garis yang memiliki persamaan. Nah, ini kita cari dulu di persamaannya, tentukan gradien. Cara menentukan gradien gimana? Ingat, kalau seperti ini yang diambil yaitu yang di depan variabel X berapa? 8. Nah, berarti sudah ketemu M1-nya yaitu sama dengan 8. Kemudian ingat, kalau saling tegak lurus berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya berapa? Tadi 8. Kemudian pindah ruas. Jadi hasilnya M2-nya yaitu 1 per negatif 1/8. Oke, untuk sudah ya. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis. Di sini ada dua, yaitu ada yang persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradiennya M. Kemudian yang kedua, persamaan garis yang melalui dua titik. Yang pertama, di sini ada contoh soal, yaitu persamaan garis yang melalui dua titik. Caranya yaitu seperti biasa, yaitu karena persamaan. Nah, ini rumusnya. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Itu rumusnya. Nah, di sini kan ada dua titik. Seperti biasa, kita tentukan dulu mana X1. X1 itu kan negatif 1, X1-nya. Kemudian 0-nya Y1. Kemudian untuk titik L yaitu X2-nya 3 dan Y2-nya negatif 8. Tinggal disubstitusikan, berarti kan yang Y tidak usah diganti. Berarti yang diganti hanya Y1. Y1-nya kan 0, kemudian dibagi Y2 dikurangi Y1. Y2-nya kan negatif 8, dikurangi Y1-nya 0. Kemudian sekarang yang satunya lagi yang X tidak usah diganti. Kemudian yang diganti hanya X1 dengan X2. X1-nya kan negatif 1, kemudian X2-nya 3, berarti nanti seperti ini penyelesaiannya. Nah, kemudian diuraikan terlebih dahulu, dikerjakan. Di sini kan Y dikurangi 0 tetap Y ya. Kemudian X, kemudian negatif ketemu negatif jadi X ditambah 1. Kemudian yang di bawah negatif 8 dikurangi 0 hasilnya negatif 8. Kemudian 3, ini kan negatif ketemu negatif jadi positif hasilnya 4. Ketika sudah dikali silang. Nah, kali silangnya berarti Y dikali 4 kan 4Y. Kemudian negatif 8 dikali, nanti ditulisnya seperti ini, negatif 8 dalam kurung X ditambah 1. Kalau sudah, kita kerjakan dulu yang perkalian kurungnya, berarti negatif 8 kali X, negatif 8X, kemudian negatif 8 dikali 1 hasilnya negatif 8. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini. Nah, kenapa harus dibagi 4? Karena akan menghilangkan 4-nya, karena kan bentuknya persamaan. Persamaan itu kan Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti nanti dibagi 4. 4 bagi 4 kan habis. Kemudian negatif 8 bagi 4 kan negatif 2X. Kemudian negatif 8 bagi 4 juga negatif 2. Jadi nanti persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 2X negatif 2. Nah, ini persamaannya. Jadi nanti harus diingat, kalau menentukan persamaan apabila yang diketahuinya dua titik pakai rumus yang ini, yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Itu rumusnya. Kemudian selanjutnya yaitu, cukup sekian pembahasannya, yaitu kita tadi sudah membahas menentukan gradien yang sejajar dan tegak lurus. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan persamaan apabila yang diketahuinya
2 titik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.